Kerekam loh. Udah? Udah ini. Mulai? Ini live. Kalau di ini orangnya datang. Orangnya datang. Udah ngerekam. Equipment tambahan. Sang pemilik, wow, hebat sekali. Enggak, sang penyewa, peminjam. Udah mulai. Welcome back. Selamat datang kembali. Terima kasih tetap bertahan dalam dialog ini. Pertanyaan yang pertama dari Mas Fadli tadi sudah dijawab dengan bahasa Inggris, dan kemudian yang kedua dengan bahasa Arab. yang kedua dengan bahasa Inggris juga. Oke. Atau bahasa Jawa. Yes. All of the questions. All the questions in Bahasa English. Sunda. So the second question is, what is being a leader means to you? What does being a leader mean to you? I will start from Leader of Enskede. Enskede. What does it mean to you guys? I will start with Lutfi first. I think that as a leader of PPI Enskede is someone who has a principle that our business is the most important instead of the business of the leader itself. And he is not feeling so smart, but smart to feel. He is not only good at speech, but also who can accumulate his ability to be a good as a leader. And he has prosperity of their member. In this one is the member is PPI Enskede members. The prosperity of the member is the basic of their movement, and the humble and sincere is their shield to move or to make achievement in the PPI Enskede. Okay. Very poetic. And then the next will be Daniel's turn. Daniel. Yeah, because this is a definition, just like we see in the dictionary. I'll keep it short. President, you call it president, right? Yeah. President of Indonesian Student Associations in Enskede is a person who become a facilitator, representative, and servant to all students in Enskede. Indonesian students in Enskede. Fantastic. server anggota. Last but not least, Yosia. For me, become a president of Indonesian is even and Indonesian Association, Student Association is become a servant for all of Indonesian student in here. And then for me, I must become center of information. So if some student asks to me about something about study or about where to shop sambal or something like that, I must be able to give answer or suggest people that can answer their question like that. Thank you. Thank you. Mr. Fadli, maybe you have further comment? Kesandung lagi. Enggak, kena tali. No? Okay. Kebetulan. So then we move on to the final questions. If you can imagine what will happen after you're being the president of PPI Enskede in a year, what would you imagine it will be as your legacy and as your characteristics that you've been giving to the people here? I will start with Daniel first. Yeah. As I said before, in Mr. Rule equation, is it about how people around here know about Indonesia? Will they know it? And the new people from Indonesia that come here to study here, did they know about Enskede before?
did they find out on the web about us? I think that's a good not approximation, a good achievement. If they all know that this is Enschede, they can find it out easily from Indonesia. So, just keep it simple. So what I get is, you want that everyone that want to come here knows Enschede before they already here. At least as an information center for them about Like what? Enschede. Like what? Are you going to, like, okay, update our website, or you may also make a fan page or of PP Enschede? Yeah. Just like what I said before, I think the first thing is to update the website. Just I thought you weren't here before. It is the static website that we throw all information about Enschede there. We don't really have to update it quite a lot. It's just about what is Enschede, what is UTE, what is ITC, what is Saksir. They can find it out there. And the other way is to give those website, those links to the agency in Indonesia, so they can, because I also have an experience, because my agent also don't really understand what's Enschede. If we can show this web, I think it's gonna be fun. Okay, so in short, a website. Yeah. Thank you. Yosia, your turn. For me is like I said before, we have like spare money for helping each of us that need like easy loan for paying their monthly costs, because because most of us came here with scholarship, and then if they have problem with their scholarship, they still can stay in here for until they get their scholarship into their account. In short, funding. Yeah. Website, funding, and Lutfi. What I will leave after become a leader as in an Indonesian association in Enschede. It's not only about the harmless, but I would like to make the weather of Indonesia, PP Enschede to be a proactive and to be in a criticism, and also about the for the concrete things about the database of example of tests. That's the concrete one. But the most appropriate, the most thing that I would like to leave in here is about knowledge sharing, whether and aspiration or proactive in giving aspiration, whether in PP Enschede. To be more concrete, I have something for you to see. This is not part of the campaign. So this is what I said. It's about aspiration 3. This is what I want to live in PP Enschede afterwards. Editnya bro. To make thanks to Adi also to help me to make this. And after I leave, I would like to make some culture in PP Enschede. It's about continuous improvement. So every time or every period, the leader has to be make continuous improvement to make prosperity of PP Enschede. So they have to facilitate the aspiration to them, and then based on the problem or based on the aspiration, they make a very good, a very appropriate of the program to be and make better of PP Enschede. Thank you. So in short, in next year we're going to have a test to assess the achievement. No. Bang soal. Oh, about the database. Yeah. The database is about one of my program that everyone here, they can collect the exam that they already gathered before,
to go to give to the junior. Okay. And second one is, do you aware that we always change the member of Indonesian student here Yes. is always change in time. Yeah. So how are you going to make sure that your you say that knowledge sharing weather here is continuous? Okay. There is a product of the knowledge sharing that you can always show, which is from like media, like a video or like an article, and then they can see how make it how it can be inspired to other people in here, so they can. It's become the trigger as a new member of PP Enschede to make knowledge sharing again afterwards. So To the a video. a video, yeah. So okay. Okay. So we in short we have funding from USIA, we have website from Daniel, and we have video from Lutfi. Video and Aspiration. another world Okay. of art. And aspirations. Apparently. Well, yeah. Okay. Because you mentioned about the bank of exam questions. Yes. I want to ask whether you and your cabinet is the one who collect it, or we as the member who give it to you. First, about I will try to be because the next is about when I become the leader. So I'm become the volunteer to collect it first, and then also from my team as the BPH of PP Enschede, and also try to communicate to the senior here to collect it. Maybe it's quite hard because it's like you try to ask someone to give something that maybe make a bit like maybe some of those things it's like wasting time, but we would like to inform them that when you give something that you will get something again in the next time. So I hope that there will be corporate between the BPH and also between the member of PP Enschede. Do you have any target? I made a target that the majority of the PP Enschede mayor that they involve in Twente, they can provide it to us. But for a quantitative, I haven't make it now. And let's say it's more than 60%. If there's more majority. I can't say that, but What you said about majority. yes, I said about majority, but not the quantitative. Okay. And then I think with that, it's the end of this section where we have to speak in English. Yeah. Now we come back to pangkuan Ibu Pertiwi. Viva Indonesia. Berikutnya pertanyaan dari Bayu. Ini pertanyaan yang paling bagus ya. Kita juga menjawab. Ini pertanyaan yang paling realistis kalau menurut saya ya. Hidup Bayu. Jadi kita tahu sendiri bahwa akademik di sini sangat demanding dan jadwalnya padat. Apakah teman-teman merasa sanggup untuk menjalankan amanah sebagai ketua PPI Enschede dan di saat yang sama juga mampu menjalankan amanah ini dengan baik? Silakan Yosia dulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya pribadi, saya merasa saya sanggup untuk menjalani sebagai ketua juga, dan pelajaran harus ada waktu yang dibagi dengan lebih baik lagi karena pengalaman dari menjadi ketua IE untuk sebuah event aja itu, karena waktu itu keterbatasan saya adalah saya baru nyampe, belum tahu ritme di sini apa, agak sedikit keteteran. Tapi setelah ini saya sudah tahu harus seperti apa. Saya siap untuk menjadi, misalnya saya dipercaya untuk menjadi ketua, saya siap untuk menjalankan keduanya dengan baik. Ya, sebelum menjawab pertanyaan tadi kayak tampaknya ada satu hal yang kelupaan bahwa mengenai perekrutan kepengurusan telah dijawab oleh yang lain, mereka close recruitment, dan saya akan membuka open recruitment di mana itu open but selective.
Jadi kita akan buka, kita lihat berapa orang yang daftar. Dari jumlah orang itu, kalau kurang kita akan mengadakan close recruitment. Ketika lebih, kita akan seleksi. Dan belum tentu semua yang daftar akan masuk, karena open recruitment menunjukkan bahwa orang itu mau menjadi PPI Enskede. Oke, kita ke pertanyaannya. Untuk masalah membagi waktu ataupun memberikan ya sebagai PPI Enskede, ketua PPI Enskede nantinya. Anda sendiri tahu, saya banyak bermain futsal di sini tiap Jumat bersama teman-teman PPI, ataupun pada hari biasa malam hari bersama teman-teman satu angkatan di Advanced Technology. Jadi saya rasa bisa saya kurangi untuk mendapatkan waktu di sini. Dan untuk bukti lebih konkret lagi, saya belum pernah bolos rapat kan? Belum pernah bolos rapat di BPH PPI Enskede sebelumnya. Saya selalu datang dan saya tepat waktu, kecuali ketika rapat itu udah mulai sebelum kuliah saya selesai. Terima kasih. Ya, terakhir Lutfi. Kalau saya merasa sanggup. Pertama, saya dulu pernah juga ikut di BPH PPI Belanda. Di situ agak memang cukup hektik pada saat saya menjadi ketua acara Stunet Day yang diacarai oleh Nufik Neso. Dan di tahun pertama saya bisa pass akhirnya dan bisa melanjutkan di tahun kedua. Itu sudah menjadi satu indikator. Dan yang kedua, saya mencalonkan di sini karena saya melihat atau mempetakan apakah saya sanggup untuk membagi antara kondisi untuk belajar dan di organisasi. Dan yang paling penting adalah ketika saya sudah mengemban amanah di sini, saya harus mengurangi istilahnya rekreatif saya dari dengan media lain. Maksud saya di sini adalah ketika saya main-main dengan teman-teman saya harus mengkonversi itu bahwa saya akan main-main, atau maksud saya di sini senangnya saya, bahagianya saya itu adalah ketika kerja menjadi ketua PPI Enskede. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk para kandidat. Oke, itu adalah akhir dari sesi kedua. Saya tanya dulu berapa orang lagi yang ingin bertanya. 1, 2, 3. Ya, cukup ya. Ada lagi? 3 itu lagi. Udah? Cukup ya? Saya tutup. Oke. Jadi ada 3 pertanyaan. Kok Bayu pulang? Dari Mas Syakur, dari Mas Adi, dan dari Mas Bima. Saya silakan kepada Mas Syakur. Oke, halo. Hai. Ya, ngobrol santai aja. Jadi tegang. Kok jadi tegang? Ngeri. Udah masuk frame. Jadi saya pengen mengapresiasi dan itu akan berlanjut ke pertanyaan. Silakan tanggapi. Menurut saya Daniel ini punya program yang sangat tepat sasaran. Ketika orang dengar langsung ngerasa, oh iya, gue butuh itu. Orang Indonesia dengar, oh iya, gue butuh itu. Orang di sini dengar, oh iya, gue butuh itu. Kayaknya bagi saya pribadi ya seperti itu. Kalau Lutfi inovatif, kreatif, oh gue gak kepikiran yang kayak begini. Wah keren juga ya bisa, kalau PPI bisa begini. Tuh tanggapan saya. Kalau Yosia, saya lihat, wah asik nih, dia benar-benar fokus buat ngejadiin PPI rumah sama-sama ketiga segmentasi ini. Wah gue berharap banget PPI bisa benar, gue bisa kenal yang ada di Saxion, gue bisa kenal yang ada di ITC. Itu menurut pandangan saya. Nah, silakan nanti ditanggapi apakah benar seperti itu ataukah pandangan saya salah. Jadi pertanyaannya adalah menurut teman-teman sendiri merasa apa sih yang membuat kalian tuh memang paling pantas buat jadi ketua PPI Enskede? Dibanding ya nggak usah bandingin dengan yang lain lah. Kalian tunjukkan aja diri saya kalian sendiri. Gue yang paling pantas karena menurut gue PPI Enskede butuh gue yang seperti ini. Tapi yang kedua juga lihat juga kira-kira apa sih kelebihan yang teman-teman yang lain. Lutfi, lo lihat apa yang bisa lebihnya dan apa yang bakal lo adaptasi di program lo nanti. Ya, Kayak terima gitu aja kasih Mas Syakur. Berikutnya Mas Adi, ketua menjabat. Langsung minggir. Mukanya langsung shock. Ya, Adi silakan. Saya punya
Main banyak. Panjang. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Ini mungkin tentang persiapan sebelum menjadi ketua, tapi ini mungkin agak kurang banyak dibahas. Langsung aja yang pertama, berapa orang yang sudah direkrut ke BPH tadi? Mungkin tadi udah ada pertanyaan tentang BPH-nya, posisinya apa dan jumlahnya berapa. Pertanyaan sekarang tuh udah berapa orang yang direkrut? Apakah masih 0 atau udah 1? Tolong disampaikan kalau terpilih ya. Yang kedua, berapa jam tanggung jawab per minggu buat seorang BPH? Jadi dengan program-program yang udah dirancang, mau ngadain ini, mau ngadain itu, dengan program-program yang ingin dilanjutkan dari tahun lalu, terus kira-kira untuk seorang BPH yang bersedia masuk membantu menjadi perangkat di dalam organisasinya, kira-kira berapa jam yang dihabiskan seminggu rata-rata gitu. Itu penting karena semua orang ya ketika udah sampai sini punya tujuan masing-masing, mau ini mau itu. Yang terakhir, berapa acara tiap bulan dari acara-acara yang udah dirancang yang baru ataupun yang ingin dilanjutkan dari tahun lalu. Jadi tolong sebutkan kira-kira sebulan rata-rata bakal ada minimal 1 atau 2 acara. Itu penting karena 1 bulan bikin cuma 4 dan mungkin 1 dari 3 yang free itu mungkin 1 ya ada keluarga atau urusan yang lain atau ada urusan ujian atau apapun. Terus bagian pertanyaan yang kedua, tadi pertanyaan yang pertama ada 3 cara. Pertanyaan yang kedua, sebenarnya urusan PP itu bukan cuma orang atau bukan cuma kegiatan, tapi kita juga punya banyak barang atau inventaris. Ini kurang banyak disinggung. Dan barang inventaris ini sebenarnya banyak sekali. Baru tahun ini banyak yang dipisah-pisahin, dibuang atau yang sudah layak itu disingkir-singkirkan gitu. Nah dari barang yang sekian banyak ini tempatnya juga sebenarnya nggak karu-karuan. Ada yang masih di rumah orang mungkin ya, yang merasa masih nampung barang PP ini bisa cerita atau gimana. Dan satu lagi ada yang masih di tempat saya banyak sekali dan ada juga yang masih di rumah Baratna di gudangnya. Di gua juga ada, di gua juga ada. Ya di Yosia juga ada. Nggak usah di. Pokoknya banyak banget gitu. Nah dengan situasi yang semakin mendesak, Baratna pulang kapan? Ya awal tahun depan gitu, setelah berganti kepengurusan itu Baratna mungkin akan keluar. Jadi barang-barang yang di rumah Baratna ini akan dikemanakan. Terus barang-barang yang masih di Yosia, yang masih di saya dan sebagainya mau dikemanakan, itu mungkin perlu dipikirkan gitu. Jadi selain memikirkan program dan sebagainya, ini juga perlu dipikirkan. Terus yang selanjutnya untuk pertanyaan tentang internal organisasi lagi, target iuran anggota berapa persen dari anggota yang baru? Jadi misalnya tahun depan ada 100 orang, nanti targetin berapa persen dari sekian orang itu untuk yang penerapan iuran anggota itu. Misalnya 100% semuanya pada bayar, targetnya ya harus dijawab dengan jelas, jangan pakai basa-basi. Iuran anggota itu wajib ya. Terus yang ketiga, pertanyaan paling penting untuk continuous improvement. Jadi kalau misalnya tadi ada yang nyinggung continuous improvement, tolong jawab dengan jelas. Siap nggak ngadain pemilu tahun depan itu bulan November? Cuma satu kata aja, siap atau nggak siap? Langsung dijawab. Terus yang terakhir, menurut kalian apa itu prioritas? Dan di dalam hidup kalian itu kira-kira sekarang kalian punya prioritas apa aja? Itu yang kedua. Terus bagaimana membagi prioritas-prioritas tadi? Itu aja. Ada di sana. Oke, yang terakhir dari Mas Bima. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga. Pertanyaan pertama, saya pengen menguji wawasan para kontestan dalam hal lebih abroad ya, PPI skala dunia ya. Berikan satu contoh PPI, organisasi PPI di negara apapun yang kalian pikir itu yang terbaik dan mempunyai program-program unggulan yang kalian harap kita tuh menuju ke sana. Jadi kita punya suatu contoh. Terus sebentar, PPI negara atau kota? PPI semuanya di dunia. Terserah. Tapi Indonesia. Harapannya kita kan nanti bisa cari tahu seperti apa PPI itu dan kita mempunyai gambaran kan. Oh PPI itu sebenarnya yang ideal atau yang hebat tuh hanya satu. Satu aja, berikan satu contoh. Tapi jangan Belanda ya, soalnya kita di Belanda. Di luar Belanda. Yang kedua, ya ini final question, mirip dengan Syakur tadi, tapi tambahannya tolong nilai masing-masing kandidat yang lain. Jadi Lutfi misalnya nilai Daniel sama Yosia, apa kelebihan dan kelemahannya. Siap. Bilang ke kita semua, jadi kita bisa, ini kan kampanye ya, jadi harus bisa punya benchmark ya. Jadi apa kelebihan dan kekurangannya dan poin apa yang membuat kalian tuh pantas maju sebagai
simple sentence yang isinya persuasion. Pilih saya itu. Intinya beri kita satu kata yang ultimate untuk memilih kalian. Selain dari pilih saya. Selain dari pilih saya. Dari apa ya? Yuk kita berikan applause dulu untuk sesi terakhir. Akhirnya pulang. Oke. Adi aja dulu yang gua main. Oke, ya. Dari Adi pertanyaannya lebih ke teknis ya. Saya akan mulai dari Yosia dulu. Ini pertanyaannya ada banyak. Berapa yang sudah direkrut? Saya tanya langsung dijawab. Gampang. Berapa yang sudah direkrut? Tik tik tik. Belum ada. Belum ada. Berapa jam tanggung jawab BPH per minggu? 1 jam per hari, 7 jam per minggu. 1 jam per hari, 7 jam per minggu, berarti per bulannya silahkan hitung sendiri. Berapa acara tiap bulan? Minimal 1, maksimal 2. Ya, inventaris barang yang ada di rumahnya Mbak Ratna akan dibagaimanakan? Kebetulan saya pernah menjabat sebagai Itu takdir, kepala bukan rumah, kebetulan. iya, kepala rumah tangga di ISO, dan itu inventarisnya juga banyak barangnya. Tapi kebetulan kita punya sekre. Kesulitan kita sekarang kita nggak punya sekre, jadi saya sendiri belum memahami untuk siapa yang punya rumah, yang bersedia dan sebagainya, jumlah barangnya seperti apa. Misalnya seperti Mbak Retno itu ada tempat nggak buat dititipin. Ya nggak apa-apa, 1 tahun, 2 tahun katanya harus berpindah terus karena kita tidak mempunyai sekre. Jadi untuk saya juga udah berpikir untuk bagaimana cara mensentralisasi barang, tapi seberapa banyak jumlah barangnya kebetulan saya juga belum Tapi tahu sudah persis. terpikirkan ya. Sudah Tadi kan terpikirkan. pertanyaan Adi Ya. ini tidak terpikirkan. Target iuran anggota berapa persen yang membayar? Semuanya anggota, setidaknya anggota baru harus membayar. Untuk yang lain-lain saya nggak rela juga nih narikin lagi satu-satu. Oke. Siap nggak pemilu November? Siap, udah dipikirkan untuk pemilu November karena itu udah programnya dari lama. Dan untuk menyelenggarakan pemilu November berarti yang event sebelumnya adalah IE, dan berarti cara mempersiapkan IE-nya udah terpikirkan juga bagaimana agar mahasiswa baru mulai IE-nya lebih mudah untuk kedepannya, seperti itu. Dan prioritas. Prioritas pertama belajar, karena kesini untuk belajar. Apa itu prioritas? Apa itu prioritas? Filosofinya apa? Filosofinya apa? Kalau saya berpikir prioritas apa yang harus kita utamakan di atas yang urutan-urutan kegiatan yang misalnya ada 2 kegiatan yang secara bersamaan harus dikerjakan, mana yang harus dikerjakan duluan, itu menurut saya prioritas. Prioritas pertama saya sebagai pelajar di sini adalah untuk belajar. Itu yang pertama. Iya. Pertama sih cukup atau mau diuraikan? PPI-nya Diuraikan. PPI PPI-nya dan ditaruh di prioritas kedua. belajar PPI dan Saya lain-lain. buka-bukaan jujur aja. Berarti jodoh ketiga ya? Sudah ada di Jakarta. Ya berarti ketiga di bawah PPI ya. Benar. Video ini tidak akan sampai. Ya berarti ingat prioritas PPI setelah belajar berarti jodoh di bawahnya, oke? Daniel, saya akan shuffle pertanyaan. Saya ada guling kok. Saya ada guling. Jangan di-shuffle. Oh berurut ya Jangan sudah. di-shuffle urut. Berapa orang sudah direkrut? 0. Berapa jam tanggung jawab per minggu? 2 minggu ketika tidak ada acara, 2 minggu. 2 jam ketika tidak ada acara per minggu seperti yang saya rasakan sekarang. 6 jam ketika ada acara. Ketika akan ada acara per minggu. Per minggu. 6 jam per Itu minggu. yang saya rasakan sekarang dan saya 6 rasa itu jam juga per perlu. minggu. Iyalah per hari, men. 6 jam per Lo hari. kerja apa ini? Berapa acara tiap bulan? 1. 1. Inventaris barang sudah terpikirkan? Saya akan bertanya kepada teman-teman masyarakat Indonesia di sini yang punya rumah. 1. Tidak ada pilihan, rumah saya punya gudangnya besar. Sip, mantap tuh udah ada jawaban. Asal ada kuliah mau bawain, saya oke. Target iuran anggota? 80 sampai 85% tergantung bagaimana keinginan anggota. Karena ini lembaga non profit, kita tidak bisa memaksa orang untuk membayar iuran. Tetapi ketika dia tidak membayar iuran, kita secara kasarnya tidak akan memberi subsidi ataupun apapun itu ke mereka. Siap nggak pemilu November? Siap. Prioritas? Prioritas adalah pilihan-pilihan dari apa yang harus kita laksanakan, yang harus kita
prioritas adalah beberapa pilihan-pilihan yang harus kita pilih, yang mana duluan yang untuk kita kerjakan. Prioritas utama ibadah, kedua belajar, ketiga PPI, belum ada calon. Guling. Belum ada calon. Gak usah nanya lagi. Nggak nyampe Gak usah dosen. nanya lagi. Dan setelah belajar PPI, di situ baru ada organisasi-organisasi lain yang saya ikuti, seperti saya juga aktif di gereja. Maksudnya bukan secara langsung beribadah tentu yang utama, tapi berorganisasi di gereja ada juga, dan berorganisasi di dalam student association saya di Advanced Technology. Ya. Terakhir, Lutfi, saya shuffle sedikit ya dari prioritas dulu. Prioritas adalah sesuatu yang harus kita utamakan di dalam hidup dan diurutkan sesuai masing-masing individu. Jadi pertama adalah ibadah, kedua akademik, ketiga PPI yang segede. Guling. Iya, sama dengan Daniel. Kemudian inventaris barang. Inventaris barang, kalau saya terpilih, saya di ST16, jadi barangnya ke saya. dari adik ke saya. Di ST16 ada gudang juga. Terus kalau bersedia saya menanyakan anggota PPI yang bisa disimpan, seperti Adi mungkin kalau bersedia. Atau Adi yang Dani. mana ya? Seperti itu. Target iuran anggota. Target iuran anggota insya Allah 90%. Siap nggak pemilu November? Siap. Tinggal cari KPU ya. Ini siap gak? KPU-nya siap gak? Ini aku janji bakal gua simpan kalau ada yang nggak tepat Berapa janji. orang sudah direkrut? No. Berapa jam tanggung jawab anggota per minggu BPH per minggu? Per minggu Iya. 7,5 jam. 7,5 Kok ada setengahnya? 7,5 jam. itu untuk yang tanpa acara. 1 jam Tanpa per hari, acara. Maksud saya dan ada dengan 1,5 acara. jam, Dan yang Kasihan ada lu. acaranya 4 jam. 4 jam per minggu. 4 jam per minggu. Malah Loh, kok jadi lebih dikit? Kalau udah mau acara. Kalau tanpa acara. Oh, kalau tanpa Oh. acara 4 Oh. jam per minggu. Kalau oh ya. Oke. Berapa acara tiap bulan? Acara tiap bulan Banyak saya tuh programnya, ada sharing. Iya. Jadi tiap Kalau- bulannya berapa? sebenarnya itu tidak bisa dikonsepkan secara pola. Tapi saya punya satu indikator ketika seperti contohnya sharing itu dalam 1 tahun harus ada 3 kali seperti itu minimal. Jadi belum bisa di 1 bulan ada berapa acara karena belum bikin timeline secara detail. Ya, program berarti ya. Iya. Adi, apakah ada komentar? Ya semuanya bisa nilai langsung sih mana yang lebih siap, mana yang nggak siap, mana yang siap konsekuensi, mana yang Kira-kira merasa yang kira-kira sebulan BPH mungkin paling kritis nih kalau kayak gini. Traumatis. Karena itu penting ya, maksudnya orang yang diajakin buat BPH itu semuanya termasuk ketuanya juga volunteer sih. Gitu. Kalau di kira-kira 1 bulan 2 kali sih. Dipegang. Ya. Direkam kok. Oke. Jadi pertanyaan ini selesai ya. Ada komentar tambahan? Enggak? Ya, berikutnya dari Mas Syakur. Dia rupanya sambil duduk mendengarkan. Walaupun Ya, gini-gini. enggak, maksudnya enggak cuma mendengarkan tapi juga menganalisis masing-masing kandidat. Dan Wah, sekjen ini. menyimak Wah, sekjen ini. calon pejabat. Udah Jadi, tapi kan baru Belanda. Ini kan Jawa Batak. menuju Indonesia, lalu dunia. Kurang jawaban. Jadi menurut Syakur program Daniel itu tepat sasaran. Ketika Daniel berbicara dia connect. Aneh. Ya, maksudnya Connecting people. jadi begitu Daniel mengutarakan pemaparan ya, dia merasa wah ini ide yang bagus. Enggak, dia merasa tepat sasaran karena dia merasa itu yang sedang dibutuhkan. Ya betul begitu Bung Syakur, jangan sampai saya mengada-ada di sini. Quote-nya. River. Kemudian dia menilai Lutfi ide-idenya itu baru, inovatif dan kreatif. Dan menurut dia itu juga bisa diaplikasikan ya. Juga jadi tidak hanya inovatif, kreatif tapi tidak aplikatif, tapi mungkin juga ya. Belum kepikiran namanya. Oh iya. Buat dia belum kepikiran. Mungkin bisa jadi tim sukses. Dan untuk Yosia, dia melihat fokusnya lebih ke kebersatuan PPIE. Nah, teman-teman masing-masing silakan berkomentar apakah yang dia tangkap, jadi kesan impresi yang teman-teman berikan kepada audiens di sini dan di rumah, apakah itu betul dan iya, di kosan, apakah itu benar, karena itu impresi yang didapatkan ya. Saya pribadi setuju dengan itu. Dan kemudian menurut teman-teman Di
dijawab itu. Oh ya, satu dulu aja. Apakah itu benar? Saya mulai dari Asia. Ya itu benar impresinya yang saya ingin. Kenapa nggak dibalik? Tadi kan saya Asia udah ingin duluan. berikan ke Nanggung. Tadi kelamaan dulu. audiens. Benar katanya. Oke. Daniel. Jawaban dan tepat. Iya, Berikan dia nasi bungkus. saya rasa itu tepat karena saya memikirkan program-program ini berdasarkan kegelisahan-kegelisahan yang saya dapat Ih, gelisah. dengan Gelisah. Ya itu benar. Benar. Berarti tepuk tangan buat saya. dapat apa tuh? Pembeli 100. Ya, oke. Enggak, pertimbangan gua adalah ya jadi teman-teman nanti punya bayangan bahwa PPI ke depan tuh mau yang seperti apa, silakan pilih. Udah wasekjen. Nah, itu aja. Adalah ini, kan? Ya. Oke, kembali kepada saya. Sabar Bu, sabar. Oke, menurut teman-teman. Sekarang kembali ya, tadi kan 1, 2, 3. Sekarang saya mulai dari Lutfi. Apa yang buat teman-teman paling pantas dan sampaikan juga, itu dulu aja. Enggak PPI kebalik, enggak PPI lain dulu soalnya kayaknya Syakur sama Mas Bima pengen itu jawaban yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Oh ya, oke. Dari Mas Bima, oh ya. Baik, terima kasih. Bu, jangan kebanyakan gerak. Dari Lutfi dulu, adakah contoh PPI yang mungkin lebih ideal gitu ya? Lebih ideal. Begitu ya, Mas Bima yang lebih ideal. PPI UK. Jawabannya 1, PPI Australia. Alasannya kenapa? Karena sesuai dengan visi saya melihat iklim knowledge sharing sangat terjalin. Mereka benar-benar sharing, menginspirasi kepada anak-anak SD yang ada di Indonesia dengan via Skype, dengan via media. Yang kedua, kekeluargaan terjangkau sekali karena mereka ada satu waktu untuk jalan-jalan satu PPI benar-benar seluruh kota di negara di Australia. Dan itu sangat luar biasa, mereka organize-nya, kekeluargaan dapat, knowledge sharing juga dapat, beramalnya dapat, kebaikan dan kekeluargaan juga dapat. Oke, Daniel dulu silakan. Ya, seperti pertama, seperti yang sebelumnya saya katakan, saya jujur saya tidak tahu dengan PPI lain apa yang terjadi di sana. Dan saya rasa walaupun ada acara-acara yang saya dengar dengan PPI lain, semuanya itu hanya diikuti oleh segelintir orang dan segelintir anggota. Tidak pernah semua anggotanya dapat terakomodasi. Jadi saya rasa jujur saya belum tahu dan ya pasti ada kekurangan di setiap sisi yang harus bisa kita improve. Dan sekali lagi kita adalah PPI Kota. Saya merasa PPI Kota lebih baik, lebih pantas untuk menjaga kekeluargaannya sendiri, dan untuk sesuatu yang lebih besar akan kita berikan ke PPI Belanda. Konferensi, acara-acara kita akan berikan ke PPI Belanda. Terima kasih. Ya. Silakan. Tadi dulu. Kalau saya jujur saya nggak tahu PPI lain seperti apa, keberadaannya seperti apa. Saya cuma tahu ada PPI di Australia, di Inggris, yang di Amerika kelihatannya tidak begitu aktif. Kalau yang di Inggris ketuanya yang kemarin kebetulan teman saya pas kuliah, tapi saya juga nggak tahu programnya dia apa. Tapi yang saya tahu kalau di Inggris adalah regenerasinya cepat banget karena mereka cuma setahun di Inggris, dan setahun itu jadi orang yang baru datang langsung dipilih jadi ketua. Jadi kelihatannya pengenalannya terhadap calon-calonnya itu kurang baik karena terlalu singkat waktu untuk berkenalan dengan ketuanya, dan itu jadi saya sendiri jujur tidak tahu untuk yang lain seperti apa. Baik, apakah ada komentar dulu dari penanya? Ya, harapannya buat yang kurang begitu tahu keadaan PPI lain di luar Belanda, ya diperluas wawasannya karena biasanya kita tuh ngikut sesuatu yang udah ada aja gitu. Maksudnya sudah kelihatan polanya kalau PPI ya ini aja dari tahun-tahun gitu. Karena ya kurang tahu gitu sebenarnya ada kegiatan apa lagi sih yang lebih inovatif. Barangkali kalau kita bisa melihat keadaan PPI yang lain, Jepang, di Australia, gimana membuka ide baru kan yang lebih fresh. Kalau PPI Inggris mungkin ini banyak artis ya. Jadi kalau narasumber artis gampang gitu ya. Kalau kita luas lagi wawasannya dalam nanti merancang. Kita punya
Berikutnya ada 2 pertanyaan yang tersisa. Yang pertama, menurut teman-teman apa yang buat teman-teman paling pantas? Tolong sampaikan kelebihan teman-teman dan juga sampaikan kelebihan dari rival teman-teman dan kekurangan masing-masing. Itu yang pertama, dan yang terakhir nanti akan ada closing statement dari masing-masing kandidat. Tapi untuk yang pertama dulu, Lucia dulu. Iya. Dari dulu belum. Anil. Soalnya tadi ngomong. Ninil. Daniel dulu silakan. Ya, kenapa saya paling pantas? Menurut saya karena saya memiliki pengalaman di PPI Enschede. Saya tahu medan PPI Enschede seperti apa, betapa sulitnya yang sudah kita alami. Dan satu lagi seperti yang saya katakan pertama, saya mengalami segala sesuatunya dari bawah. Saya tidak datang langsung di atas. Saya mulai dari bawah, seperti yang saya katakan di SMP saya menjadi sampah. Di sini saya mulai dengan benar-benar berkenalan dengan jadi koordinator. Mulai dari sampah. Dan di sini saya mulai sebagai koordinator perlengkapan Indonesia Evening, menjadi kasar kuli. Jadi saya merasa pengalaman-pengalaman ini sangat berharga untuk saya karena saya tahu seperti apa itu yang dirasakan dari setiap jenjang yang telah saya tempuh. Lanjut kelebihan. Oh iya. Daniel. Kalau kelebihan Lutfi seperti yang kita lihat dari tadi adalah inovasinya dia sangat baik. Tetapi kekurangannya yang saya rasa adalah pertama susah untuk saya hubungi personal. Pertama sulit dihubungi sulit dihubungi. Kedua, inovasinya sangat besar tapi saya pribadi kurang yakin itu semua dapat terimplementasi dengan baik untuk 1 tahun ke depannya. Untuk Yosia kelebihannya tentu paling tua di antara kita, dia memiliki banyak kelebihan umur. Kelebihan umur. Di antara kami. Oh ya, kami di antara kami ya. Kami, maaf. Jadi dia mengalami paling banyak asam garam kehidupan. Dia sudah lulus S1, dia udah tahu apa dinamika yang telah dihadapi selama dia tahu. Pikiran kita masih baru setahun di sini, pikiran kita mungkin masih pikiran anak SMA kalau misalnya bagi anda mungkin saya tidak tahu. Lalu kelemahannya yang saya lihat dari kemarin Indonesia Evening adalah kekurangan dia dalam mengkoordinir rapat terutama. Udah. Siapa lagi audiens? Pintu nomor 5. Lutfi. Pertama, apa yang membuat Anda paling pantas? Paling ganteng. Enggak ada yang membuat paling pantas. Pertama adalah Sorry, maaf. Harusnya tanggepin ya biar nggak telat. Ada tanggapan. Putar kameranya. Putar. Sorry, Lutfi kira-kira menurut kelebihan tadi lo bakal jadiin apa? Kalau misalnya lu yang adakah yang lo akan pakai di program? Itu juga nanti sekalian dijawab oleh kandidat yang lain ya. Cepet aja lah. Mau merger apa enggak gitu. Tentu programnya Mau konsolidasi ya. PPI tandingan. Tentu programnya akan saya pribadi pikirkan beserta beberapa orang yang saya rasa akan saya ambil ke BPH terutama. Masalah apakah Lutfi atau Yosi atau yang lain akan masuk? Yang menurut lo yang bakal lo grab? Kalau saya nggak akan mengatakan saya akan mengambil sesuatu sekarang karena menurut saya program kerja saya sudah memakan banyak waktu. Oke, berarti ya. Tapi namanya wacana. Kata politik itu fleksibel. Lutfi jadi apa, Sir? Kita belum tahu. Oh, belum. Kita tidak akan tahu. Lutfi mau nggak kalau diajak? Siap. Kalau mau diajak mau nggak? untuk berkontribusi. Sah. Bilang, gua zoom. Apaan sih? Kalau diajak sama Daniel, diajak berkontribusi. Diajak ngapain? Diajak kontribusi. Diajak apaan?
Diajak ngapain? diajak berkontribusi dalam PPI. Begitu juga dengan Yosia, kita lihat nanti bagaimana dinamikanya. Iya, politik. Dia mau belajar ya? Mau ada. Kalau saat ini tanggapan lagi. Kalau saat dia terpilih jadi Kan. ini terlepas dia dua kandidat ini bersedia atau enggak, kira-kira ditaruh di mana? Cocoknya kira-kira. Cocoknya. Kira-kira. Wacana ya, wacana. Iya, wacana. Wacana. Seturut struktur kepengurusan saya, di sana ada bidang keilmuan, untuk Lutfi yang mungkin pola pikir yang lebih jauh ke depannya, sebagai ide-ide unik. Dan untuk Yosia, saya rasa saya mau baju hitam. Saya merasa di hubungan internal. Karena seturut apa yang Bung Syakur katakan sebelumnya, Yosia ingin memantapkan lagi hubungan PPI. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Daniel. Berikutnya Lutfi. Lutfi silakan. Pertama, kenapa pantas? Kalau ketua PPI berikutnya bukan saya, kalian gak bakal dapat sosok supel, inovatif, out of the box. Terus apa lagi? Iya salah, udah salah. Klimaks apa lagi? Kemudian kelebihan dan Kelebihan kekurangan. Kelebihan Daniel itu bisa nggak ngomong ya, Kelebihan. Campaign-nya beda. jangan sarap fisik FP-nya. Kalau kelebihan Daniel bisa menyeluruh heterogen, bisa ke semua golongan. Maupun S1, seluruhnya S2, S3 dan semua segmentasi di NSKD. Kekurangannya terlalu teknis, tidak bisa menjadi seorang konseptor kalau menurut saya. Belum terlihat. Terus langsung ke Yosia. Kelebihan Yosia bisa mengayomi semua segmentasi, terutama bagi yang lebih mudanya. Yang kedua, langsung ke kekurangannya untuk lebih ke kondisi sih sebenarnya, karena di NSKD masih baru, jadi masih untuk masuk di BPH masih jadi meraba-raba kembali. Seperti itu. Kemudian apa kalau terpilih akan menempatkan kedua kandidat yang ada di depan? Kalau terpilih, wacana ada ide-ide yang bakal diambil. ide yang diserap dari Daniel, saya lihat, saya kan mempelajari mengenai Student Unite, itu mungkin bagus, dan untuk ada kontributornya di sana, anggota aktif di situ. Kalau Yosia, enggak. Hah? belum ada. Terus, Sama ya? Sama. Oke. Terus kalau yang itu ya langsung ke penempatan, Daniel itu di seni olahraga. Tapi kalau lagi bosan ya. Tapi di Student Unite untuk perwakilan Daniel bagus kalau menurut saya. Terus kalau Yosia, Iya benar tadi ditanya mau nggak? Kalau di Student Unite nggak mau. Nanti kita lihat. ya tuh lah. Wacana. Wacananya tidak mau. Kalau ada seni olahraga lagi? Enggak. Semuanya itu tergantung nanti. Jawabannya diplomatis. Diplomatis sekali. Jadiin gue diplomat. Kalau Yosia di bidang internal. Oke. Ada Mau lagi? kalau Lutfi yang jadi mau. Boleh. Aku rapor. Satu posisi lagi. Ada lagi dari Mas Bima. Internal apa? Oh, Internal apa? ya. Terakhir. Internal. Bahaya sedikit dengan internal. Silakan Yosi. Kalau dari saya pribadi, kelebihan saya kenapa kalian harus memilih saya, nggak harus sih, pilihan ada di tangan kalian. Saya orang baru di sini, jadi kalian nggak bosan lah melihat yang sudah lebih. Gini, saya nggak mendapatkan pengalaman menawarkan masa depan. Saya membawa berita baru dan yang selalu up to date kepada kalian. Wajah baru. Ya saya juga paling tua gitu ya.
masih merasakan era Soeharto dengan Gua juga. Tapi masih baru umur 23. merasakan tapi nggak mengalami Emosi gua. Iya. Ada pendukung. Hilang juga sih tiba-tiba. Kalau ya kira-kira begitu. Kalau untuk kelebihannya Daniel dan Lutfi ada kesamaannya, mereka sama-sama lebih muda daripada saya dan mereka lebih lama tinggal di sini, jadi lebih tahu kondisi di sini daripada saya. Kalau kekurangannya Lutfi mikir dulu, Daniel juga ini mikir dulu gimana nih. Kelebihan berat badan kali ya kalau Daniel. Udah. Kasih label. Udah ya. Kalau Lutfi sedang mencari sosok sebuah guling gitu kan, kekurangannya jadi kita takutnya galau guling dia. Lagi di tengah-tengah galau. Galau. Anak labil masih muda. Masih muda. Kalau Daniel kan Jomblo juga gitu. Jomblo juga. Direkam. Jadi ajang find me jadi cari jodoh. Ya find me jadi kontak jodoh. Yang segede ganteng, Jadi, yang segede cantik. Kekurangannya tidak sesenior dan sematang. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ide apa yang akan diadopsi atau adaptasi dari keduanya? kalau ide yang akan diadaptasi kalau dari Daniel tentang hubungan dengan student union, karena ya berkaitan dengan acara IE kemarin kita mempunyai problem dengan ya Mbak Retma juga tahu, Saki juga tahu, Adi juga tahu apa problem kita dengan Twente, dan salah satu penghubung yang cukup bisa kita andalkan adalah melalui student union. Jadi untuk menjaga dan meningkatkan hubungan dengan student union dengan lebih baik. Mas, student union sama Unite beda. Oh iya, Unite ya. Unite kan Yona. Apa sih bedanya? Berarti itu idenya nanti akan menambah wawasan tentang United. Unite ya. Dan kalau dari Lutfi kita mungkin akan meningkatkan apresiasi internal ke anggota seperti itu. Kalau misalnya berimajinasi saya menjadi ketua, Daniel jadi wakil ketua. Terus pikirkan. Nil, mau nggak Nil? Mau nggak? Udah naik dari seni olahraga. Naik derajat. Udah mau lulus. Step by step dari bawah Nil. Lutfi? Kalau Lutfi mungkin lebih ke bagian seni kali ya. Seni. Oke. Lutfinya mau nggak? Wacana kan? Iya. Wacananya mau. Ada feedback dari Mas Bima juga? Cukup? Oke, kita masuk ke closing statement. Wah, ini sulit. Karena tidak boleh dicontek. Gimana ya caranya? Ala ini Indosiar. Ngomong aja kamera ya. Kameranya ada di sana, kalau nggak sanggup. Kameranya ngangkat tangan. Tapi udah malam teman-teman, sudah jam 9 CT. Mana dulu? Silakan. 1, 2, 3. Gambreng. Iyalah. Gambreng. Paling muda dulu lah. Gambreng lah. Paling muda yang tengah. Lutfi paling muda. Silakan Lutfi. Closing statement. Pakai gaya. Silakan. Pakai gaya. Iya, pakai gaya. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan dialog bersama Ketua PPI NSKD 2015. Calon Ketua PPI NSKD 2015. Tandingan. Menjadi seorang pemimpin itu butuh dicintai oleh anggotanya. Tidak hanya memimpin seseorang itu butuh mencintai anggotanya. Bukan kecuali seperti
seorang ribet banget ya. Lagi nyari guling. Take two, go. Langsung aja. Jika kalian butuh sosok yang out of the box, inovatif, itu ada di saya. Jika ketua tahun depan tahun 2015 bukan saya, tidak mendapatkan sosok yang out of the box dan inovatif seperti itu. Berikutnya Daniel. Ninil. Ya, terima kasih pertama-tama untuk semua yang ada di dialog ini, semua pertanyaan-pertanyaan yang tentunya mendevelop semua ide-ide kami semua di sini. Terima kasih. Dan untuk besok gue cukup. Jadi satu hal, kenapa memilih? Seperti yang dari tadi saya katakan, saya tahu, menurut saya jujur adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan orang. Maka apa yang saya katakan akan saya laksanakan, dan saya selalu jujur ketika saya bilang tidak tahu. Ketika saya bilang saya rasa itu sulit, saya akan mengatakan itu, dan Anda bisa pegang omongan saya. Ya, sebagai yang paling tua di antara ketiga calon, tapi bukan di antara anggota PPIE. Jangan lupa bukan surat suara ya, link yang sudah diberikan, lalu isi nama kalian dengan lengkap dan klik nama saya di bagian pemilihan. Gitu aja. Kalau Anda ingin kalau saya jadi ketua, Anda bisa reparasi sepeda ganti dengan gratis. Begitu, silakan tanya teman-teman yang sudah merasakan jasa-jasa saya. Begitu aja. Terima kasih. Oke. Iya. Jadi kita simpulkan dari Lutfi, kalau Anda ingin cari yang supel, inovatif, dan out of the box, pertimbangkan Lutfi untuk menjadi pilihan Anda. Kalau Anda mencari yang jujur, kata-katanya dapat dipercaya, pilihlah Daniel. Tapi kalau sepeda Anda rusak, kalau Anda ingin ketua yang merakyat dan melayani masyarakat, gitu ya kira-kira. Saya bisa jadi juru kampanye. Anda bisa pilih ya. Pilihan tergantung kepada Anda. Terima kasih sudah dengan closing statement tadi berakhirlah acara dialog kita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu tahun depan, tapi saya tidak KPU lagi. Terima kasih teman-teman. Tahun depan calonnya Rindia. Rindia.